Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa manittafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'd. Ma'asyiral muslimun, hadirin hadirat jemaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada zuhur ini Allah masih memberikan kita kesehatan. Allah masih memberikan kita waktu yang lapang. Karena kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada dua nikmat yang mana nikmat ini sering manusia lupa. Ni'matani ma'budun katsirun minan nas, as-siha wal faragh. Ada dua nikmat yang mana kebanyakan manusia sering lupa dengan itu. Yang pertama nikmat sehat dan nikmat waktu yang lapang. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah karena kita mendapatkan nikmat itu. Nabi kita juga bersabda, may yu'til dunya may yuhib wa man lam yuhib. Dan nikmat yang paling besar yang ada dalam diri kita adalah nikmat iman. Iman. Karena kata Nabi, dia akan memberikan dunia kepada orang yang dicintai dan orang yang tidak dicintainya. Walakin yu'til iman illa may yuhib. Dan dia tidak akan memberikan iman kecuali kepada orang yang dicintainya. Maka kita alhamdulillah mendapatkan nikmat iman yang sangat besar di siang ini. Sehingga mau kita meluangkan waktu kita untuk menyempatkan diri berjemaah di masjid dan beriktikaf sejenak untuk mendengarkan kajian. Man kharaja lit talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Siapa yang keluar rumah untuk menuntut ilmu, maka sama nilainya dengan jihad fi sabilillah hatta yarji'a, hingga dia pulang ke rumahnya. Kaum muslimin, muslimat, jemaah Masjid Al-Ihsan, baik yang mendengarkan melalui radio, kemudian yang menonton melalui live streaming Facebook dan YouTube, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berselawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa istiqamah dalam sunnahnya, akhir hayat bisa mendapatkan husnul khatimah, dan nanti di akhirat mendapatkan syafaatul usma yang hanya diberikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan jangan sampai kita seperti yang didoakan oleh Jibril, yang diaminkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saqiyun abdun liman zukirtu ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam falam yusalla alaihi. Celakalah suatu hamba apabila disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu dia tidak mau berselawat kepadanya. Maka di bulan yang mulia ini kita memperbanyak selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana nanti di akhirat anak tidak lagi bermanfaat,
harta tidak lagi bermanfaat. Jabatan yang kita bangga-banggakan tak ada gunanya. Tetapi selawat yang kita ucapkan di setiap hari, di setiap lantunan akan bisa menjadi bermanfaat dan menjadi penolong bagi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimun wa zumratal mu'minun, hadirin hadirat sedang jemaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang singkat ini kita akan menjelaskan suatu riwayat yang mana riwayat ini disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Syu'abul Iman. Ketika Nabi Musa alaihissalam bertemu dengan iblis, lalu Nabi Musa berkata kepada iblis, "Fa'ahbirni, jelaskan kepadaku," kata Nabi Musa, "apabila suatu perbuatan ini dilakukan oleh manusia atau anak Adam, istahwasta alaih, kemudian engkau wahai iblis berhasil mempengaruhi, berhasil menguasainya." Maka kata iblis, ada 3 perbuatan yang apabila dilakukan oleh anak Adam, apabila dilakukan oleh manusia, maka senantiasa dia akan dikuasai oleh iblis. Yang pertama kata iblis, a'jabathu nafsuhu, orang yang selalu bangga takjub dengan dirinya sendiri. Orang yang bangga dengan dirinya sendiri. Bahkan siapa yang pertama takjub dengan dirinya sendiri, siapa makhluk yang takjub dengan dirinya sendiri adalah yang berdialog dengan Nabi Musa alaihissalam, yaitu iblis laknatullahi alaih. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya, "Ma mana'aka alla tasjudu li Adam?" Wahai iblis, kenapa engkau tidak mau sujud kepada Adam? Lalu apa kata iblis? "Ana khalaqtani min nar wa khalaqtahu minat tin." Saya diciptakan dari api, lalu manusia diciptakan dari tanah. Ana khairum minhu, dan saya lebih baik daripadanya. Iblis sombong, dia menganggap dirinya lebih baik daripada manusia sehingga melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Inilah iblis yang selalu takjub dengan dirinya, menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain. Kemudian begitu juga yang dilakukan oleh Qarun ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menginfakkan sebagian hartanya. Apa kata Qarun? "Innama utitu min ilmin indi." Ini harta dari kemampuan ilmuku, tidak ada campur tangan Allah di sini. Inilah kesombongan dan keangkuhan Qarun, merasa kekayaan yang didapatkan hanyalah diberikan tidak dari karunia Allah, tetapi dari kemampuan dan ilmunya. Na'udzubillah. Kemudian jabatan. Siapa jabatan yang lebih tinggi di dunia ini selain Fir'aun? Fir'aun mempunyai segalanya. Ketika diutus Nabi Musa kepadanya untuk menyembah Allah, apa kata Fir'aun? "Ana rabbukumul a'la." Saya adalah Tuhanmu yang maha tinggi. Kaum muslimin sedang jemaah zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah kesombongan. Kesombongan akan membawa kita kepada kehancuran. Kesombongan, takjub kepada diri sendiri akan membawa kita kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak harta yang kita miliki, semua itu hanyalah titipan Allah. Jabatan apa yang kita miliki sekarang? Jabatan yang tertinggi, presiden, gubernur, bupati, camat, semua hanya titipan. Dan jangan sekali-kali membuat kita takjub kepada diri kita. Sayalah yang berkuasa, saya yang bisa menentukan segalanya.
saya yang bisa mengangkat dia, saya yang bisa memasukkan dia dalam kerjaan ini. Nauzubillah. Semua itu a'jabathu nafsuhu, sesuatu yang bisa membuat syaitan menguasai diri kita. La yadkhulul jannah ahadakum man kana fi qalbihi misqala habbatin min khardalin min kibrin. Tidak akan masuk surga. Tidak akan masuk surga salah seorang kamu, orang yang di dalam hatinya ada sombong walaupun hanya sebesar biji sawi. Kaum muslimin, muslimat, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai syaitan, jangan sampai iblis menguasai kita karena kita takjub kepada diri kita, menganggap diri kita lebih daripada orang lain, menganggap diri kita lebih hebat daripada orang lain, menganggap diri kita yang paling berjasa untuk orang lain, menganggap diri kita segalanya, bahkan tidak ada orang lain lagi di bawah kita. Tidak ada orang lain lagi di atas kita. Kitalah segalanya. Beristighfarlah. Karena a'jabathu nafsuhu, takjub kepada diri sendiri adalah kunci dikuasai oleh syaitan. Kemudian yang kedua, kata syaitan, kata iblis laknatullahi alaih, ketika orang sudah takjub kepada dirinya sendiri, kemudian orang itu mulai menghitung-hitung amal. Istaksaro amaluhu, menganggap amalnya banyak, menganggap ibadahnya banyak, menganggap amal solehnya banyak, menganggap infaknya banyak, menganggap bantuannya kepada orang lain banyak. Kaum muslimin, muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita menghitung-hitung amal. Berapa amalan yang kita lakukan? Puasa 30 hari di bulan Ramadan, tarawih, witir yang kita lakukan tidak akan bisa menebus surga yang khalidina fiha. Bahkan kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah, tidak masuk surga, tidak akan masuk surga salah seorang itu. La yadkhulul jannah ahadukum amalahu, tidak akan masuk surga salah seorang itu karena amalnya. Wala anta ya Rasulullah, bahkan engkau tidak masuk surga karena amalmu ya Rasulullah. Wala ana, dan tidak saya juga kata Rasulullah. Ala ayyataghammadani Allahu birahmatih, ingatlah, orang itu masuk surga karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang selalu kita minta. Ketika sholat kita minta, Rabbighfirli warhamni. Ketika memulai pengajian kita minta, Assalamualaikum warahmatullah. Ketika orang mati kita minta, Allahumma ufir lahu warhamhu. Rahmat Allah. Karena dengan rahmat Allah lah kita akan masuk ke surga. Berapa banyak amalan kita? Kalau kita menghitung-hitung amal, menganggap diri lebih baik, amalan sudah banyak kita lakukan, salat telah banyak kita lakukan, puasa telah lakukan, tidak hanya puasa di bulan Ramadan, puasa sunat telah kita lakukan. Kalau hanya itu hanya membuat kita takjub kepada diri kita, maka ketahuilah pada saat itu kita dikuasai dan dirasuki oleh iblis laknatullahi alaih. Maka kita boleh menghitung amal, kita boleh menimbang-nimbang amal kita. Sebagaimana yang dikatakan oleh Umar bin Khattab, hasibu anfusakum, hitunglah amalmu qabla ma tuhasabu, sebelum engkau diperhitungkan. Kita menghitung-hitung amal untuk membandingkan dengan amalan orang lain. Orang lain mungkin amalannya lebih banyak. Kita menghitung amal kita, membandingkan amal kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika salat malam tatapaddar qadamahu, hingga bengkak kakinya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahi, demi Allah kata Rasulullah, saya beristighfar, meminta ampun kepada Allah mi'atan marrah, 100 kali fi yaumin wa lailah, di setiap siang dan malam. Nabi Muhammad, orang yang maksum, yang dijamin masuk surga, meminta ampun kepada Allah 100 kali siang dan malam. Nabi Muhammad yang dijamin masuk surga, sholat malamnya sampai bengkak kakinya. Lalu bagaimana dengan kita? Sudahkah amalan kita melebihi atau minimal
mendekati amalan Rasulullah SAW. Lalu mengapa kita pedenya menghitung-hitung amal kita, menganggap kita lah yang baik, menganggap kita yang lebih soleh, menganggap kita yang lebih dari segalanya, sehingga kita mengklaim surga akan kita masuki, na'udzubillah. Maka kita menghitung-hitung amal untuk membandingkan bahwasanya amalan yang kita lakukan tak ada bandingannya dengan amalan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika orang telah takjub kepada dirinya, sombong, kemudian menghitung-hitung amal, lalu yang terakhir kata iblis kepada Nabi Musa, nasiya zunubahu, orang akan lupa dengan dosa. Orang kalau dah menghitung-hitung amal, tidak akan ingat lagi dengan dosa yang dia lakukan. Orang apabila telah takjub dan merasa amalnya sudah banyak, dia tidak takut lagi karena dia telah lupa dengan dosa yang telah dia lakukan. Bahwasanya sekecil apapun dosa yang kita lakukan, wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sebiji zarah pun dosa, kesalahan yang kita lakukan akan dipertimbangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapannya nanti. Maka pada kesempatan zuhur yang singkat ini, kami mengingatkan kita semua, mengingatkan dialog antara Nabi Musa dengan iblis laknatullahi alaih, bahwasanya ada sesuatu hal yang mungkin tidak kita anggap dosa. Selama ini kita anggap dosa mencuri, kita anggap dosa berzina, kita anggap dosa minum khamar, ya itu dosa. Tetapi ada yang tidak kita anggap dosa, tetapi kita malah ingin memancing syaitan menguasai kita. Na'udzubillah. Terima kasih. Inilah kajian zuhur kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan mengingatkan kepada kita semua untuk jangan pernah takjub kepada diri kita sendiri. Jangan pernah kita menghitung-hitung amal kita, menganggap kita yang lebih baik. Kemudian jangan sampai kita melupakan dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.